Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini kita semua dipertemukan oleh Allah untuk mengikuti kajian rutin di setiap hari Ahad pekan keempat, membahas salah satu materi yang sangat penting, yaitu 3 landasan utama yang menjadi bekal bagi setiap muslim untuk dia bawa ke alam kubur. Nah, nanti di kuburan akan ditanya tentang 3 perkara tersebut. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan semoga dengan kita mempelajari 3 landasan utama ini, kita bisa mampu menjalankan konsekuensi dari 3 landasan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Di muqaddimah dari kitab 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah memberi petunjuk kepadamu di dalam ketaatan kepadanya. Dan ini tradisinya para ulama ketika mereka menulis sebuah karangan, selalu mendoakan orang yang membaca. Kita yang mempelajari, kita yang membaca karangan beliau, itu didoakan oleh beliau. I'lam arsyadakallah. Ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk untuk taat kepadanya. Dan kita lihat juga memang itu tradisinya orang-orang Arab. Mereka itu selalu mendoakan orang lain. Ketika bertemu dengan saudaranya, pertama kali yang diucapkan adalah mendoakan orang itu. Bahkan kalau kita lihat tradisinya orang Arab, ketika bertemu dengan saudaranya, mereka rebutan. Ya. Bahkan nggak ada yang mau ngalah untuk mendoakan temannya. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, hayyakallah, narallahu wajhaka, barakallahu fiik wa fiik barakallahu, dan bahkan beberapa doa yang disampaikan. Nah, itu tradisinya mereka. Ini tentunya tradisi yang baik. Jadi mendoakan saudaranya. Di sini kata beliau, annal hanafiyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwasanya Hanifiyah millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, yaitu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah hanya kepada Allah saja dengan ikhlas di dalam agama. Beliau sedang menerangkan tentang hakikat agamanya Nabi Ibrahim. Hakikat milah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini nabi yang diakui oleh semua agama. Apakah agama Islam, apakah agama Yahudi, agama Nasara, semua mengakui Nabi Ibrahim. Bahkan mereka semua mengaku-ngaku Nabi Ibrahim itu bagian dari agama mereka. Yang Nasara mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Nasara. Yang orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Orang Muslim mengatakan Nabi Ibrahim itu orang Muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah semua pengakuan itu dengan mengatakan, "Wa ma kana Ibrahima Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin hanifan muslima." Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi, Nasara, melainkan dia agamanya hanifah, lurus dalam agama Islam. Karena Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat istimewa, yang menjadi
teladan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai ummatan hanifa. Ummatan itu adalah imaman. Jadi kami telah mengangkat Nabi Ibrahim itu sebagai imam yang menjadi panutan bagi manusia. Baik. Jadi hakikat agama Nabi Ibrahim adalah menyembah hanya kepada Allah saja secara ikhlas. Ikhlas berarti tidak mencampur adukkan ibadah itu dengan ibadah-ibadah kepada yang lain. Ikhlas artinya murni. Kalau menyembah Allah, ibadah kepada Allah, berarti fokus ibadahnya hanya kepada Allah saja. Jangan beribadah kepada yang lain juga. Kalau ada yang masih beribadah kepada yang lain juga, berarti dia belum ikhlas. Dia belum memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dan ibadah itu seperti berdoa, seperti bernazar, memohon perlindungan, memohon pertolongan, ruku, sujud, menyembelih hewan-hewan ternak dan atau menyembelih hewan apa saja. Nah, ini semua hanya diberikan kepada Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Kemudian kata beliau, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia wa khalaqahum laha, dan menciptakan semua manusia itu untuk perkara itu. Allah menciptakan semua manusia untuk perkara itu, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi inilah hakikat agamanya Nabi Ibrahim, dan itulah Allah memerintahkan manusia untuk itu. Jadi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu tidak berbuat kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sejalan dengan tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menafsirkan liya'buduni, untuk menyembahku, maksudnya adalah wa makna ya'buduni yuwahhiduni, untuk mentauhidkanku. Oleh karena itu, tujuan kita hidup ini adalah semuanya untuk Allah. Dan ini yang menjadi upaya kita bersama, bagaimana kita mewujudkan tujuan itu. Bagaimana kita mewujudkan seluruh hidup kita adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang sulit. Hanya orang-orang tertentu saja yang sampai pada tingkatan tersebut. Hidupnya itu semuanya untuk Allah. Dia tidur untuk Allah, dia bangun untuk Allah, dia makan untuk Allah, dia minum untuk Allah, dia bekerja juga untuk Allah, dia tidak bekerja juga untuk Allah, dia menikah, berkeluarga, punya istri, punya anak, itu juga untuk Allah. Dia berjalan untuk Allah, dia duduk untuk Allah, dia berhenti untuk Allah, bahkan seluruh nafasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut dari kita. Jadi kita semua itu dituntut oleh Allah, seluruh hidup ini diberikan kepada Allah. Tapi tidak ada peluang untuk kita. Dunia ini tidak ada peluang untuk diri kita. Semuanya harus untuk Allah. Namun kita menjalankan dunia ini hanya sebagai wasilah untuk sampai kepada Allah. Kenapa kita makan? Itu agar kita bisa beribadah kepada Allah. Kenapa kita bisa minum? Supaya kita bisa hidup dan agar beribadah kepada Allah. Jadi semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mencapai hakikat tauhid. Semua hidupnya betul-betul untuk Allah. Jadi bukan hanya di dalam masalah ibadah-ibadah saja dia berikan kepada Allah, tapi seluruh hidupnya. Apalagi ibadah.
Kalau seluruh hidupnya saja sudah dia berikan untuk Allah, maka dalam segala ibadah pun dia berikan kepada Allah. Tidak ada sedikit pun dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedekah, dia membantu orang, dia berbuat baik kepada orang, kepada manusia. Itu semuanya untuk Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Dan sesungguhnya salatku wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbul alamin. Seluruh hembusan nafas kita adalah untuk Allah. Nah, ini perjuangan kita semuanya untuk mencapai tingkatan tersebut. Kita ini ibadahnya untuk Allah, kemudian kadangkala aktivitas kita bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan dunia kita, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan dunia. Jadi bukan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih merasa menikmati dunia ini. Makanya kita lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup di dunia itu bagaikan orang yang singgah saja di bawah pohon, dia berteduh sebentar, kemudian dia lanjutkan perjalanan. Itulah kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak menyimpan harta, tidak menikmati dunia ini, tapi hanya sekedar untuk menyambung hidupnya saja. Terus yang lainnya untuk apa? Yang lainnya untuk akhirat. Seluruh hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk Allah, untuk akhirat. Ini yang kita contoh. Supaya kita menghilangkan kecintaan kepada dunia. Bagaimana orientasi hidup kita adalah untuk akhirat. Karena itulah tempat kembali kita selama-lamanya. Dunia yang kita singgah ini sementara. Walaupun kita hidup lama, itu sifatnya sementara. Kita hidup 60 tahun, umurnya sampai 70 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu pun singkat, sementara. Karena satu hari di akhirat, bandingannya dengan dunia adalah 1000 tahun. Bayangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Waktu yang sangat singkat kita hidup di dunia ini. Sia-sia kalau tidak digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kalau aktivitas kita hanya untuk mencari dunia, tidak untuk orientasi akhirat. Padahal akhirat itu sebentar lagi. Terutama kita yang usianya sudah di atas 40 tahun. Apalagi sampai 50 tahun. Umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sittin ila sab'in wa aqalla man tazuzu dzalik. Antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melebihi 70 tahun. Hanya punya waktu sebentar. Dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk akhirat, agar kita selamat di akhirat dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan Nabi Ibrahim, menceritakan agamanya Nabi Ibrahim, menceritakan pengorbanan Nabi Ibrahim, perjuangannya agar menjadi teladan bagi kita. Bahkan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai teladan, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Laqad kana uswatun hasanatun fi Ibrahim, ya, telah kami jadikan uswatun hasanah kepada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini supaya orang-orang kafir, maksudnya orang-orang Quraisy itu sadar. Orang-orang Quraisy itu kan selalu beralasan perbuatan ini tidak dilakukan oleh nenek moyang kami. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, ayo kita masuk Islam, ayo mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mari kita tinggalkan ajaran menyembah berhala. Apa kata orang-orang kafir? Ini sudah ajaran nenek moyang kami. Sedangkan mengikuti Rasulullah, mentauhidkan Allah, Tuhannya cuma satu saja, itu tidak ada di ajaran nenek moyang kami. Selalu rata-rata alasan mereka adalah mengikuti nenek moyang. Maka Allah sebutkan, nenek moyang kalian itu Nabi Ibrahim. Sadar atau enggak kalian? Wahai orang-orang Quraisy, kalian itu sadar apa enggak? Nenek moyang kalian itu
Nabi Ibrahim itu nenek moyang kalian. Kok enggak diikuti? Yang diikuti justru yang bukan Nabi Ibrahim, nenek moyang yang kafir itu. Yang diikuti nenek moyang yang menyembah berhala. Yang nenek moyang tauhid, yang agamanya Hanifah, yang agamanya lurus, enggak diikuti sama orang-orang Quraisy. Itu yang sering Allah tegur dalam Al-Qur'an supaya orang-orang Quraisy ini sadar. Karena kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya orang-orang Arab, terutama orang-orang Quraisy. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih Kinana, seorang yang bernama Kinana, itu dari anak keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Ibrahim letakkan di Ka'bah atau letakkan di daerah Mekah sekarang ini, tempatnya Nabi Ismail alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ismail ada seorang yang bernama Kinanah. Kinanah ini orang yang paling menonjol dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy, seorang yang dijuluki dengan Quraisy, dari keturunan Kinanah. Kinanah punya keturunan-keturunan banyak, yang ditonjolkan oleh Allah adalah Quraisy. Sehingga menjadi kabilahnya orang-orang Quraisy, yang kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Kemudian Allah memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah menonjolkan saya, kata Rasulullah, dari Bani Hashim. Kalau kita lihat, Rasulullah itu adalah seorang pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Allah memilih Nabi Ibrahim, kemudian Allah memilih Nabi Ismail, Allah memilih Kinanah, Allah memilih Quraisy, Allah memilih Bani Hashim, dan Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keturunan orang-orang Quraisy itu adalah Nabi Ismail, berarti keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Harusnya mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seringkali diajari oleh Rasulullah SAW untuk selalu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana zikir di setiap pagi yang diajarkan oleh beliau, kita membaca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim. Asbahna, kita berada di pagi hari dengan Islam, dengan fitrah, berada di atas fitrah agama Islam. Wa ala kalimatil Islam wa ala kalimatil ikhlas, kita berada di pagi hari dalam kondisi ikhlas. Wa ala millati abina Ibrahim, dan kita masuk pagi hari dalam kondisi berada di agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Nabi Ibrahim, nabi yang sangat istimewa. Walaupun Rasulullah SAW adalah nabi yang paling istimewa, namun Rasulullah SAW keistimewaannya beliau itu karena keistimewaannya Nabi Ibrahim. Jadi keistimewaannya Rasulullah itu karena keistimewaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu istimewa, akhirnya lahirlah keturunan dari beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Nabi Ismail. Dan Nabi Muhammad itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan Israel atau dari Yahudi? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya Allah, utus kepada mereka seorang rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka, yang akan mensucikan hati mereka. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ana dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini
karena doanya bapakku Nabi Ibrahim. Maksudnya karena doanya nenek moyang saya Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Jadi hakikat agamanya Nabi Ibrahim adalah Hanifah. Apa itu Hanifah? Hanifah seringkali diterjemahkan dengan kalimat lurus, ya, Hanifah. Ya, bahasa Arab keran itu ataupun ya keran saluran air itu namanya Hanifah atau Hanifiyah, untuk menyalurkan air. Tapi makna yang tepat Hanifah adalah condong. Agamanya Nabi Ibrahim itu adalah Hanifah, bermakna condong. Condong kepada tauhid, mendekat kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Itu Hanifah. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil sudah condong kepada tauhid dan sudah jauh dari kesyirikan. Maka tidak benar ya ada yang menafsirkan Nabi Ibrahim itu awalnya tidak kenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Akhirnya dia mencari Tuhan, lalu dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, lalu dia beriman kepada Allah. Tidak benar. Dengan beralasan Nabi Ibrahim pernah berdialog dengan kaumnya yang menyembah benda-benda langit. Ketika mereka menyembah matahari, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak mau menyembah Tuhan yang hilang. Ketika di sore hari, ketika di malam hari matahari itu sudah hilang. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang hilang. Begitupun rembulan, bintang dan yang lainnya. Nah, ada yang berdalil dengan ini bahwa Nabi Ibrahim itu sebelumnya dia masih mencari Tuhan. Dan ini pendapat yang kurang tepat. Nabi Ibrahim dari pemuda atau bahkan dikatakan dari umur belasan, sekitar 16 tahun, beliau itu sudah berdakwah. Memang Allah fitrahkan Nabi Ibrahim mengenal agama Allah, mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan, walaupun orang tuanya itu orang tua yang kafir. Umur 16 tahun Nabi Ibrahim sudah berdakwah. Bahkan dengan keberaniannya dia menghancurkan berhalanya orang-orang kafir. Itu di masih usia syabab, usia muda. Yang kita kenal beliau tidak ikut perayaan orang-orang kafir, kemudian diam-diam dia menghancurkan patung-patungnya ataupun berhala-berhalanya orang-orang kafir, lalu dia meletakkan kapak di patung yang paling besar. Ketika mereka datang melihat tuhan-tuhan mereka sudah hancur, mereka bertanya, siapa yang menghancurkan ini? Ada yang mengatakan tidak ada yang lain kecuali Ibrahim, Fatan, seorang anak muda yang dikenal dengan Ibrahim. Karena dia saja yang tidak ikut dengan perayaan itu. Ketika didatangkan, lalu terjadilah dialog antara orang kafir dengan Nabi Ibrahim, dan dia mampu membantah, mematahkan argumennya orang-orang kafir. Ketika mengatakan, man fa'ala hadza, siapa yang melakukan ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim berkata, coba tanyakan kepada yang besar itu, karena kapak itu ada pada dia. Apa kata mereka? Gimana ini nggak bisa ngomong? Gimana kita tanya kepada dia dan dia nggak bisa melakukan apa-apa? Cuma patung saja. Ini kesempatan Nabi Ibrahim untuk menjatuhkan argumen mereka. Kalau itu cuma patung, itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, kok disembah? Nya fabuhital dikafar. Mereka tidak bisa menjawab lagi. Kalau tidak bisa menjawab, yang digunakan hanyalah kekuatan. Karena nggak bisa melawan argumennya Nabi Ibrahim, mereka menggunakan kekuatan. Apa yang mereka lakukan? Kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Dan mengumpulkan kayu bakar itu bukan 1 hari 2 hari, berbulan-bulan mereka kumpulkan. Jadi jangan dibayangkan mereka coba kumpulkan 1 hari selesai, enggak. Mereka kumpulkan berbulan-bulan. Karena disebutkan dalam riwayat ada seorang wanita yang bernazar, kalau anak saya lahir ini, ya, saya akan ajak untuk mengumpulkan kayu bakar. Jadi dia sampai bernadar seperti itu. Kalau anaknya lahir, dia bawa anaknya itu untuk mengambil kayu bakar untuk dikumpulkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi cukup lama mereka mengumpulkan kayu sampai kayunya menggunung. Barulah dinyalakan api dan
jadilah mereka membakar Nabi Ibrahim dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah taala bil ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan perkara yang paling besar Allah perintahkan kepada manusia yaitu tauhid. Wa huwa ifradullah taala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jadi inilah definisi daripada tauhid. Tauhid itu apa? Ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan makna ibadah adalah seluruh ibadah. Semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang paling besar Allah perintahkan. Kita tahu di hidup di dunia ini ada perintah-perintah Allah, ada larangan-larangan Allah. Atau di syariat Islam ini ada perintah-perintah dan juga ada larangan-larangan. Nah, perintah yang paling besar dalam syariat Islam adalah mentauhidkan Allah. Ini perintah yang paling besar di dalam agama Islam. Dan larangan yang paling besar dalam agama Islam adalah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaikinya. Maka maksudnya adalah wala tufsidu, jangan kalian membuat kerusakan. Kerusakan yang paling besar adalah berbuat syirik. Ini kerusakan yang paling besar. Setelah Allah memperbaiki, yaitu setelah Allah mengutus para rasul untuk mendakwai manusia agar mentauhidkan Allah, maka jangan kalian berbuat kerusakan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah perintahkan kepada seluruh para nabi. Para nabi Allah perintahkan untuk mengajarkan tauhid ini kepada manusia supaya mereka menjauhi kesyirikan. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk menyeru an i'budullaha wajtanibut taghut, menyembah hanya kepada Allah saja dan menjauhi taghut. Wa a'dhamu ma nahaa anhu asyirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan perkara yang paling besar dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Yaitu apa? Da'watu ghairihi ma'ahu. Menyeru ataupun berdoa kepada selainnya bersamanya. Ini yang sering didefinisikan oleh para ulama. Syirik itu adalah berdoa kepada selain Allah bersama berdoa kepada Allah. Menunjukkan apa? Orang-orang musyrik itu bukan orang yang tidak punya Tuhan. Orang-orang musyrik itu bukan orang yang tidak menyembah Allah. Orang musyrik juga menyembah Allah. Orang-orang musyrik yang didakwai oleh Rasulullah, terkhusus orang-orang Quraisy, bukan berarti mereka itu tidak menyembah Allah. Mereka juga menyembah Allah. Mereka juga berdoa kepada Allah. Lalu salahnya di mana? Salahnya di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lain. Di samping menyembah kepada Allah, ternyata mereka juga menyembah kepada yang lain. Itu salahnya. Makanya didakwai oleh Rasulullah. Rasulullah dakwai mereka agar nyembah itu hanya Allah saja, enggak usah nyembah kepada yang lain. Dan fenomena seperti itu ternyata berlaku tidak hanya di masa itu. Di masa kita sekarang pun fenomena seperti itu terjadi. Yaitu tidak menyembah hanya kepada Allah saja, di samping menyembah Allah, tapi di samping itu menyembah kepada yang lain juga. Dan sampai detik ini ada masyarakat kita, bahkan ada orang yang mengaku muslim melakukan hal yang seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu. Bahkan mungkin lebih parah daripada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik zaman dahulu, ketika mereka dalam kondisi yang genting, mereka doanya kepada Allah.
Mintanya kepada Allah kalau dalam kondisi-kondisi eh, yang sempit, yang genting. Tapi kalau orang-orang di zaman sekarang mau kondisi genting, mau kondisi enggak genting, mereka ternyata mintanya kepada berhala, kepada eh, sesembahan selain Allah. Itu kondisi lebih parah dari mereka. Buktinya apa? Berhala di zaman dahulu memang wujudnya itu seperti patung. Patung orang-orang soleh. Itu berhala di zaman dulu. Kalau berhala di zaman kita sekarang, wujudnya bukan patung. Apa kira-kira? Wujudnya segi empat, kotak. Wujud berhala di zaman sekarang itu segi empat, kotak, bukan berbentuk patung. Ada batu nisannya. Apa itu? Kuburan. Salat, berdoa kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah juga. Tapi di samping itu doanya kepada kuburan, kepada penghuni mayit. Ini nggak ada bedanya sama orang-orang musyrik. Di samping menyembah Allah juga menyembah kepada yang lain. Tapi kan dia tidak ruku, tidak sujud kepada kuburan itu. Ibadah itu bukan hanya ruku dan sujud saja, tapi ibadah itu adalah segala perbuatan ibadah, perbuatan mendekatkan diri, perbuatan baik, ya, itu semua adalah ibadah. Termasuk berdoa, apalagi doa. Doa ini adalah kuncinya ibadah. Intisarinya ibadah itu adalah doa. Doa lubbul ibadah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Atau dalam riwayat yang lain, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu dia adalah ibadah. Untuk menunjukkan bahwa doa itu ibadah yang paling terpenting, puncaknya ibadah adalah doa. Karena di dalam berdoa, seseorang itu merendahkan dirinya, dia mengharapkan karunia-karunia, dia mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Nah, itulah kuncinya ibadah. Kita kenapa beribadah? Tujuannya untuk merendahkan diri. Kenapa kita sholat? Kenapa kita membayar zakat? Kenapa kita berhaji? Tujuannya untuk merendahkan diri. Maka kalau ada orang yang ibadah tapi kok nggak merendahkan diri, tidak tercapai tujuan dari ibadah itu. Maka puncaknya ibadah itu adalah doa, karena puncaknya orang merendahkan diri adalah di dalam berdoa. Kalau dia sudah minta-minta kepada Allah, mengharap kepada Allah, dia sedang merendahkan dirinya dan mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik mereka juga beribadah kepada Allah, tapi di samping beribadah kepada Allah, mereka ternyata beribadah kepada yang lain. Kita dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah kepada selainnya. Apakah itu berdoa, apakah itu menyembelih, apakah itu meminta sesuatu, meminta perlindungan. Termasuk yang sering terjadi di masyarakat kita adalah meminta perlindungan. Minta perlindungan itu apa? Meminta sesuatu sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dia berdoa supaya terhindar dari keburukan. Itu namanya perlindungan. Keburukannya sudah datang atau belum? Keburukannya belum datang. Nah, dia memohon agar tidak datang keburukan kepada dirinya. Ini namanya doa perlindungan. Kalau dalam bahasa Arab, al-isti'adzah, memohon perlindungan. Nah, orang-orang muslim, kebanyakan mereka ternyata minta perlindungan selain kepada Allah. Mereka minta perlindungan kepada Allah juga dan selain kepada Allah juga. Contohnya apa? Ketika datang musim-musim tertentu atau setiap tahun mereka harus memberikan persembahan kepada tempat-tempat tertentu, pohon-pohon tertentu. Tujuannya apa kira-kira? Kenapa mereka membawa hasil hasil panennya, hasil buminya, mereka bawa ke tempat itu, kemudian mereka sembahkan itu, pasrahkan itu kepada pohon tersebut. Kira-kira tujuannya apa?
supaya menjaga kampungnya supaya tidak terkena bala musibah. Ya, Pak ya. Jadi mohon perlindungannya bukan kepada Allah tapi kepada pohon tersebut. Ya, pohon-pohon keramat yang mereka keramatkan, mereka minta perlindungan setiap tahun memberikan persembahan agar yang mereka anggap sebagai penghuni pohon itu bisa melindungi melindungi masyarakat mereka. Ini kesyirikan. Bahkan ketika sambutan ada yang sampai bersambutan seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah dan juga kepada leluhur kita. Sampai seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur kepada Allah dan juga kepada arwah leluhur kita yang telah menjaga kita dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Inilah kesyirikan. Ya. Tanpa disadari mungkin orang hanya mengatakan seperti itu tapi dia tidak sadar apa yang dia ucapkan itu adalah kesyirikan. Ya, menyamakan Allah dengan selainnya. Dan itu banyak di masyarakat kita. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah saja dan jangan kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Disebutkan di sini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kalau kita lihat konteksnya dalam tulisan Arab, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian menyekutukan dengannya syai'an. Disebut dengan kalimat nakirah. Kalimat ada kalimat ma'rifah, ada kalimat nakirah. Ma'rifah itu yang sudah diketahui, nakirah itu yang masih belum diketahui. Baik. Nakirah dalam konteks larangan yang mana memberikan faedah keumuman. Baik. Konteks larangan, nakirah dalam konteks larangan dan faedahnya memberikan keumuman. Maksudnya apa? Jangan kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun itu. Jadi sesuatu apapun itu jangan digunakan untuk menyekutukan Allah. Apapun itu, apakah malaikat, apakah para nabi, apakah orang soleh, dan selainnya. Apapun itu jangan digunakan untuk menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah makhluk yang paling mulia seperti malaikat yang sangat dekat dengan Allah, dekat posisinya maupun dekat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisinya mereka ada di langit, tentunya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah berada di atas arsy di langit yang ketujuh. Malaikat berada di atas langit lebih dekat. Walaupun demikian tidak boleh disekutukan dengan Allah. Para nabi termasuk makhluk manusia yang sangat dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah, tidak boleh digunakan untuk menyekutukan Allah. Begitupun kekasih-kekasih Allah, para aulia, para orang-orang soleh, ataupun selain dari mereka tidak layak disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan dari muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 landasan utama. Lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang tanyakan, kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.